Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahmawati. Saya mahasiswi keperawatan dari Kasmi Jenjang 13 dengan nomor NIM C1AB21032. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengkajian spiritual kepada pasien. Untuk pengkajian spiritual kepada pasien itu tujuannya yaitu untuk membantu seseorang mengatasi berbagai distres di saat pasien mengalami penyakit yang dideritanya. Adapun pengkajian spiritual ini menggunakan FICA atau VICA. F-nya itu sendiri yaitu faith. Jadi kita menggali bagaimana sih keyakinan pasien terhadap penyakit yang dideritanya, apakah ada dampaknya atau tidak, dan bagaimana cara memaknai kehidupan itu dari penyakit yang dideritanya itu seperti apa memaknai dalam keyakinan agamanya. Yang kedua, I yaitu importance, yaitu seberapa penting sih keagamaannya itu dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya pada saat pasien mengalami sakit. Nah, untuk C-nya itu community. Nah, di sini kita kaji apakah misalkan pasien mengikuti berbagai komunitas keagamaan atau tidak. Dan yang terakhir A-nya itu bagaimana kita advance application, bagaimana sih cara kita membantu pasien untuk mengaplikasikan kebutuhan spiritualnya kepada pasien. Kita langsung saja. Assalamualaikum Bapak, betul dengan Bapak. Bapak, sebelumnya boleh saya duduk Pak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanti Rahmawati. Kebetulan saya yang berdinas sampai pukul 2 nanti Pak ya. Nah, tujuan saya di sini saya akan melakukan pengkajian spiritual terhadap Bapak ya. Mungkin Bapak di sini banyak misalkan stres dalam menghadapi penyakit Bapak ya. Nah, Bapak, untuk kenyamanan Bapak dalam saat pengkajian nanti kita akan berbincang-bincang saja Pak ya, santai saja. Untuk posisinya Bapak mau tiduran seperti ini. Untuk waktunya sekitar 15 sampai 20 menit Pak ya. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita langsung saja Pak ya, saya berbincang-bincang terhadap Bapak. Bapak, kalau Bapak kan sakit. Nah Bapak, keyakinan Bapak terhadap penyakit yang Bapak derita ini, terhadap keagamaan Bapak bagaimana sih Pak? Bapak memaknainya? Apakah Bapak mengalami ini sebagai cobaan atau apa? Sebagai ujian ya Pak ya. Ini ya mungkin ini bisa menjadi penghapusan segala dosa-dosa Bapak. Nah, Bapak, sebelumnya saya maaf nih Pak ya, Bapak menganut agama apa Bapak? Saya Muslim. Muslim, alhamdulillah Pak ya. Kalau Muslim itu sendiri, Bapak bisa melakukan kegiatan keagamaan seperti berzikir ya Pak ya. Mungkin Bapak saat tidur seperti ini tidak hanya diam ya Pak, boleh Bapak berzikir. Nah Bapak, seberapa penting sih Pak keagamaan atau agama yang Bapak anut ini bermakna tentang kehidupan Bapak? Sangat penting ya Pak ya untuk kehidupan Bapak, karena agama itu selain bisa keyakinan Bapak terhadap Tuhan itu, karena memang Pak ya, agama itu dengan melakukan berbagai ibadah itu bisa menjadi lebih tentram, lebih tenang ya Pak ya. Ya, selain daripada ikhtiar yang Bapak jalani saat ini, agama juga itu bisa menjadi salah satu kita nyaman gitu ya. Bapak selama sakit ini, apakah ada misalkan aktivitas Bapak yang terganggu dalam keagamaan? Banyak sih kalau mengganggu banyak. Seperti apa Bapak? Kan ya, kalau mau berjamaah saya tidak bisa. Oh, sholat berjamaah biasanya Pak ya? Bisa juga Bapak ya, rutinan pengajian. Oh, berarti Bapak selama ini Bapak apakah mengikuti komunitas pengajian seperti itu atau ada kelompok pengajian seperti itu? Kalau saya masih bisa aktivitas sih, saya banyak. Oh, banyak. Bapak mengikuti komunitas keagamaan Pak? Banyak. Misalkan spiritual pengajian, rutinan seperti itu. Jadi jelas Bapak terganggu ya Pak ya, karena kondisi Bapak yang saat ini, apalagi
kondisi Bapak tangan kiri sama kaki kiri tidak bisa digerakkan Pak ya? Kalau sekarang Belum bisa. Jadi otomatis ya Pak ya, keagamaan Bapak khususnya dalam melakukan sholat ya Pak ya sangat terganggu Bapak, sangat terganggu. Nah Bapak, peran saya di sini perawat, mungkin apakah ada yang Bapak ingin saya lakukan untuk membantu keagamaan Bapak khususnya sholat? Sholat sih ada yang anak saya gitu, kalau untuk Oh, untuk wudhu dibantu sama keluarga. Nah, apakah saya perlu datangkan misalkan seorang ustaz untuk Bapak berkonseling misalkan bagaimana tata cara sholat saat kondisi Bapak seperti ini? Apakah saya perlu datangkan ustaz seperti itu? boleh bantu kalau memang ya, kalau memang bersedia Iya. Nanti Bapak akan dibimbing ya Pak ya bagaimana tata cara sholat dalam keadaan berbaring atau tidur ya Pak ya. Nanti saya konseling lagi kepada roisnya Pak ya yang ada di rumah sakit ini. Saya nanti akan datangkan. Mungkin untuk berbincang-bincang kali ini dicukupkan sekian dulu ya karena Bapak juga harus beristirahat. Nah, Bapak gimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang? sedikit lega gitu, Lanjut enggak ayah terutama di keagamaan saya. keagamaan ya. Nanti kan selain Bapak ada anak yang membantu dalam beribadah Bapak, nanti saya akan bantu untuk konselingnya terhadap Pak Ustadz di sini yang ada di rumah sakit ini. Untuk waktunya nanti kalau nanti 1 jam lagi Bapak, nanti saya datangkan bersama roisnya nggak tidak apa-apa untuk membimbing keagamaan kerohanian Bapak ya. Saya mau banget. Ya, boleh Pak ya. Untuk waktunya di sini lagi ya Pak ya. Nanti saya akan datangkan ya. Kalau begitu saya akan pamit ya Pak ya ke ruangan. Saya akan kembali lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan dan lakukan pendokumentasian.